Baik, dalam konten sekarang ini kami akan sedikit ngepok ya perihal pemasangan pompa pendorong ya. Yang pas kebetulan kami tuh habis survei ya sore-sore gitu ya. Jadi hari itu tuh hanya keburu untuk pembelian pompanya saja serta pelengkapannya gitu. Jadi belum sempat dipasang gitu ya. Jadi rencana pasangnya itu keesokan harinya gitu ya. Nah, di sini kami akan merancang dulu pompa biasa ini tuh ya, non otomatis, tapi nanti mempergunakan otomatiknya dengan mempergunakan flow switch gitu ya. Lalu untuk pemasangannya itu emang di areanya sangat sempit sekali gitu ya, karena ini hanya khusus untuk mendorong ke batap gitu ya, yang dimana di rumah tersebut satu kamar mandi itu mengalami kebocoran instalasi, entah di mana bocornya, karena instalasinya itu ada di bawah lantai gitu ya, sehingga di air yang menuju ke batap itu kan mempergunakan shower yang otomatis, yang ketika tekanannya kurang itu akan nutup lagi showernya tersebut gitu ya. Nah, jalan satu-satunya ketika user kami bagaimana caranya supaya ke area kamar mandi tersebut tetap bisa mempergunakan shower dengan tekanan yang deras gitu, supaya shower tersebut bisa terbuka gitu ya. Nah, di sini kami akan merancang terlebih dahulu ya, karena hasil surveinya itu lumayan sempit tempatnya gitu ya, di bawah batap itu ya ada kontrolnya gitu ya. Jadi di sini kami akan menyiapkan terutama tingginya dia punya pipa ya, dia punya shock ya. Jadi kalau kita tidak dipotong seperti ini gitu ya, seutuh satu gitu ya, itu sudah pasti mentok gitu ya. Nah, makanya itu dari di sini kami mau tidak mau ya, shock drat luar ini ukuran 1 in ini kita pendekin dulu ya. Lalu nanti ini dibakar ya, dibikin shock yang supaya keni 3/4 tuh masuk muat gitu ya. Karena ini ukuran dratnya ini cocok, emang rata-rata pompa pendorong itu kan 1 in gitu ya. Jadi ini plug shock ini kita mempergunakan plug shock 1 in. Rata-rata semua pompa itu ukurannya drat luarnya itu plug shocknya itu plug shock shock drat luar itu rata-rata setengah 1 in gitu ya. Nah, di sini kami akan mengubahnya ya untuk sekalian diperpendek ya. Jadi 1 in itu keluarnya ini 3/4 gitu ya. Jadi lumayan lah, sedikit mengurangi jadi agak pendek gitu. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Kita kurangin hampir mau separohnya ya. Yang penting sisain aja lah, kira-kira 2,5 sentian, 2 senti aja udah lebih dari cukup ya untuk pengeleman nantinya gitu ya. Nah, ini berhubung belum dilem ya, masih kelihatan tinggi ya. Nah, di sini juga sebetulnya kami punya shock drat luar, dratnya 1 in, keluarnya 3/4 ada, keluarnya setengah juga ada gitu ya. Cuman kalau kami ubah gitu ya, atau tidak diubah gitu ya, terlalu tinggi gitu ya. Kalau langsung keluarnya 3/4 gitu, dratnya 1 in keluarnya 3/4 itu tetap terlalu tinggi gitu, walaupun dibuang separoh gitu ya. Jadi mau tidak mau tadi yang kami katakan ya, seperti ini hasilnya. Plug shock drat luar 1 in ini dipotong ya, kira-kira sisain lah 2,5 sentian ya, lalu dibakar. Lalu untuk dijadiin shocknya itu mempergunakan keni ukuran 3/4. Nah, jadi sekarang lumayan lah. Nah, ini saya perkirakan emang udah cukup ya. Belum lagi nanti ditambah kalau seumpamanya mempergunakan lem ini kan akan lebih turun lagi gitu ya. Jadi ujung dia punya shock drat luar ini dengan keni 3/4 ini akan benar-benar mepet gitu ya. Kalau ini masih belum dilem, masih kelihatan lah 1 sentiannya masih agak tinggi 1 senti ya. Nah, kalau nanti sih hasilnya ini bakalan rapet gitu ya. Nah, seperti ini ya. Dengan diubah seperti ini ya, alhamdulillah sih kalau kayak kita ukur ini nanti insya Allah muat gitu ya. Jadi seperti itulah, ini bukan tutorial tapi hanya sekedar berbagi pengalaman aja ya, memasangkan pompa pendorong di area sempit khusus tekanan ke batap saja gitu ya. Nah, kami ukur lagi ya, alhamdulillah segini cukup lah gitu ya.
Insya Allah ini tidak akan mentok nanti dipasangkan di lokasi. Jadi ketika keni dipotong separohnya, ya bukan separuh banget, tidak separuh banget ya, hanya disisain 2,5 sentian gitu, baik keni 3/4 maupun plok sok drat itu, drat dalam, drat luar sama ini juga disisainnya 2,5 senti gitu ya. Jadi nanti ini rencananya kami akan membuat otomatiknya itu hanya mempergunakan plow switch saja gitu ya. Sementara ini untuk area pengisapnya ya, kita langsung mempergunakan drat shock drat ya, shock drat yang dratnya itu 1 in, keluarnya setengah gitu ya. Nah seperti ini. Sementara nanti penyambungan ke area batapnya ya, entah itu ke area keran-kerannya gitu, kita akan sambung nanti mempergunakan dia punya fleksibel gitu ya. Jadi untuk mengurangi juga getaran gitu ya. Jadi untuk mempermudah aja karena emang areanya sempit. Jadi supaya nanti kedepannya kalau ternyata ada apa-apa gampang untuk ngebongkarnya, untuk mengeluarkannya kembali. Jadi nanti pipa yang masuk dari keran instalasi ya, yang akan diisap ke pompa itu ditambahin dengan mempergunakan fleksibel. Nah ini fleksibelnya yang di samping ini sudah kami siapkan juga 2 biji ya untuk masuk dan untuk keluar. Nah di sini kami memang selalu mempergunakan plow switch ya. Karena kalau plow switch ini kalau seumpamanya kita mengisap air dengan mempergunakan automatic plow switch, lalu airnya itu langsung dari tandon gitu ya. Ya sedikitnya walaupun showernya itu agak tinggi dari pompa pendorong, tidak jadi masalah karena masih memiliki sedikit tekanan dari gravitasi dia punya tangki gitu ya. Yang penting kalau memasang plow switch itu kalau toh ternyata air yang mau diisapnya itu kalau mempergunakan plow switch semacam ini tuh, pompa itu jangan lebih tinggi dari sumber yang akan diisapnya. Jadi air yang akan diisapnya itu harus lebih tinggi daripada pompanya, baru bisa mempergunakan plow switch seperti ini ya. Nah seperti ini tampilannya ya. Emang bentuknya nanti posisinya akan seperti ini nanti di tempat user kami itu gitu ya. Kami mempergunakan dari produk Shimizu ini ya. Karena kalau untuk Shimizu ini dia punya gumparan dinamonya itu masih tetap bertahan mempergunakan tembaga ya. Jadi teman-teman semua untuk memiliki pompa pendorong yang ingin gumparan gulungan dinamonya yang masih tetap mempergunakan tembaga ya Shimizu ini gitu ya, merek Shimizu gitu ya. Oke lah itu saja ya yang bisa kami sampaikan. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya untuk proses pemasangannya. Lihat saja mungkin nanti linknya akan kami cantumkan di deskripsi. Seperti apa area pemasangannya gitu ya, seperti apa untuk kegunaannya di batap itu seperti apa nanti kami share juga gitu ya. Kami cantumkan linknya ada di deskripsi. Oke, terima kasih, sampai jumpa kembali di konten-konten yang akan datang.